Mitigasi defisit jaminan kesehatan nasional. Tanpa upaya mitigasi, defisit, bahkan potensi gagal bayar, kembali mengancam program jaminan kesehatan nasional atau JKN ke depan. Peringatan itu diungkapkan kalangan praktisi dan pengamat jaminan sosial nasional. Tahun ini, defisit antara pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran diperkirakan mencapai 19 triliun rupiah. Defisit yang kemungkinan terus membesar ini akan menggerus dana jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Dan jika tak segera ditanggulangi, pada akhirnya akan mengancam kesinambungan program JKN. Untuk mengatasi defisit, opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayarkan masyarakat dinilai menjadi keniscayaan. Persoalannya, menaikkan iuran sudah pasti bukan langkah populer, terlebih pada tahun politik seperti sekarang. Pembengkakan biaya kesehatan itu terjadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan terus bertambahnya kasus penyakit katastropik di masyarakat, sebagai penyumbang terbesar peningkatan biaya kesehatan secara nasional. Langkah pemerintah menaikkan tarif Indonesian Case Based Groups dan biaya kapitasi yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan pada tahun 2023 juga menyumbang pada pembengkakan biaya manfaat. Ditambah lagi, perluasan manfaat baru, seperti perawatan COVID-19 dan vaksinasi untuk peserta penerimaan bantuan iuran yang kini juga ditanggung oleh JKN. Semua itu kian membebani program JKN. Persoalannya, kenaikan biaya manfaat ini tak ditopang oleh meningkatnya pendanaan dari iuran peserta. Iuran terakhir naik pada tahun 2020. Berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, tarif iuran disesuaikan 2 tahun sekali. Namun dari pengalaman sebelumnya, kenaikan iuran selalu jadi isu sensitif dan memunculkan reaksi penolakan. Belum lagi, dampak berupa resiko naiknya tunggakan iuran dan terhambatnya target cakupan kesehatan semesta. Selain menaikkan tarif iuran, upaya menekan defisit harus didorong melalui peningkatan kepesertaan aktif program JKN dan mengendalikan biaya manfaat, khususnya biaya case-based groups dengan menekan rasio rujukan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah lain, memperketat pengawasan untuk mencegah fraud. Tudingan fraud dalam pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan membuat Mahkamah Agung membatalkan Perpres yang menaikkan iuran pada tahun 2020. Beberapa mitigasi lain yang pernah diwacanakan adalah peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, mengurangi manfaat jaminan kesehatan yang diterima peserta JKN, mengeluarkan orang kaya dari beban JKN, dan menerapkan kebijakan mandatori keanggotaan JKN bagi pengguna beberapa layanan penting pemerintah. Namun, semua langkah ini memunculkan polemik karena bertentangan dengan tujuan program JKN itu sendiri. Jangka pendek, opsi menaikkan iuran tampaknya sulit dihindari. Tak kalah penting, dalam jangka lebih panjang, pemerintah harus lebih serius mendorong upaya promotif, preventif, guna menekan angka kasus penyakit sekaligus beban biaya kesehatan.